sistem bahan bakar dan udara, fuel oil system. Ya. Oke. Tangki simpan bahan bakar minyak atau double bottom tank, pompa pemindahan bahan bakar minyak atau bottle pump, saringan isap tekan bahan minyak, tangki endap, pembersih bahan bakar, tangki harian bahan bakar, pompa bahan bakar minyak, pemanas bahan bakar, pompa tekan dan sebagainya. Sistem bahan bakar minyak diesel, minyak yang dipergunakan untuk mesin diesel bergerak dalam kapal mesin diesel di atas 5.000 ton. Umumnya menggunakan jenis bahan bakar minyak berat yang disebut marine fuel oil yang membutuhkan proses awal sebelum sampai pada penghabusan bahan bakar minyak ke dalam silinder mesin. Hal ini sangat berbeda pada mesin diesel yang di bawah 5.000 ton yang umumnya menggunakan bahan bakar minyak atau menerima diesel atau marine gas oil yang dapat langsung dikabutkan. Pada bahan bakar marine fuel oil dengan titik nyala atau plus point 130 derajat Celcius mulai dari penerimaan bahan bakar, minyak dari darat tongkang, perawatan dengan penambahan bahan kimia fuel oil treatment, FOT, selanjutnya mulai masuk ke dalam tangki endap dan tangki harian. Harus dilakukan pemanasan terus-menerus dan dibersihkan dengan menggunakan alat pembersih, FO separator. Sistem bahan bakar dengan menggunakan MFO dan MGO diberikan pada penambahan sistem pemanasan pekerjaan FO sampai dinyatakan bersih dengan suhu mendekati titik nyala. Sebelum bahan bakar tersebut dikabutkan secara sederhana, sistem bahan bakar diesel adalah dapat terlihat dari gambar tersebut di atas, sedangkan peralatan lainnya iter pada bab berikutnya. Kita belajar sistem udara berjalan mesin diesel, kompresor dan udara tekanan persegi kompresor, bejana angin tekanan hingga pressure air reservoir, katup udara berjalan, katup pengatur tekanan udara, pipa-pipa saluran udara, alat pembagi pembuangan udara berjalan, katup udara berjalan. Ini bagian-bagian dari air starting. Pada mesin diesel 5.000 HP menggunakan udara perjalanan air starting sebagai pengganti magnetit aki. Menggunakan udara berjalan produksi kompresor ditampung di dalam reservoir atau bejana udara. Tekanan udara sampai 30 kg per cm menurut Solas 1974. Bahwa untuk menggerakkan mesin tanpa reduction gear, udara perjalanan harus dapat menjalankan start 12 kali tanpa mengisi lagi. Sedangkan untuk mesin yang menggunakan gearbox dapat dijalankan 6 kali start. Bagian-bagian utama dari penataan udara fungsinya, 1. Air kompresor adalah sebuah peralatan bantu memproduksi udara sampai mencapai tekanan 3 persegi. Pada kompresor ini bekerja udara dengan tekanan rendah. Dan udara tinggi akan dibahas oleh bab selanjutnya. Air reservoir adalah sebuah tabung yang berfungsi menampung udara diproduksi kompresor dengan bejana dilengkapi dengan beberapa katup masuk. Main starting valve berfungsi sebagai katup penyalur untuk membagi ke ruang masing kepala silinder, penyalur udara bejana, dan tekanan tinggi fungsi standar katup berjalan terbuka dan diperintahkan oleh air distributor. Air distributor berfungsi sebagai pembagi katup berjalan sehingga starting valve bekerja menggunakan plunger dan pembukanya selalu sesuai dengan pembakaran dalam silinder air. Distributor valve umumnya dipasang pada bagian ujung camshaft. Pembukaannya sesuai dengan fairing order. Persegi udara masuk ke dalam silinder hanya 1 silinder, akan disusul silinder berikutnya. Air starting valve setelah terbuka, katup suplai udara tekanan persegi langsung bejana udara masuk ke dalam silinder, menggerakkan pendorong torak ke bawah pada saat langkah ekspansi, baik mesin diesel 4 tak maupun 2 tak. Kegiatan belajar untuk udara kontrol air starting system, udara perjalanan atau starting udara menekan tinggi 17 kg. Ya. Untuk menjalankan mesin penggerak utama, ya,
baik pada saat kapal berangkat dan tiba, kapal berulah gerak maksud saya, untuk standar atau lepas sandar. Prinsip udara perjalanan sebagai berikut, udara minimal bejana 17 kg per cm persegi. Karena bila tekanan udara kurang dari tekanan minimal tersebut, maka udara perjalanan tidak akan mampu mendorong torak pison ke bawah. Katup tekanan bejana udara terbuka penuh agar udara bejana udara dapat masuk sepenuhnya ke ruang silinder sesuai order ketika katup udara berjalan terbuka. Katup udara berjalan berbuka dengan perintah air distributor sesuai urutan fairing order dengan tekanan udara 17 sampai 30 kg. Nah, sekitar 8 kg persegi menjadi sekitar 8 sampai 10 kg persegi setelah diproduksi ya. Apabila handle start pada engine kontrol ruang sudah siap ditekan ke bawah, udara akan keluar dan sistem pembagian masuk ke dalam air distributor valve ke dalam silinder air starting valve. Udara ini dilarut oleh air distributor dengan tekanan antara 8 sampai 10 kg. Kilogram per cm bekerja di silinder pada proses ekspansi torak dari TMA menuju ke bawah hanya satu silinder saja yang bekerja melalui pelan yang dikaitkan dengan fairing order. Misalkan fairing ordernya 15362 itu 6 silinder Bapak ya. Oke. Air distributor valve mengatur pelonjaran bekerja dari udara langsung menggerakkan torak melalui air starting valve di masing-masing silinder head. Jadi, udara yang keluar dari bejana udara tersebut ada dua cabang udara yang melaksanakan tugas berbeda, yaitu udara bertekanan antara 8 sampai 10 kg untuk mengatur air distributor sampai ke air starting valve, sedangkan udara bertekanan 17 sampai 30 melalui air starting valve menuju ke silinder head, mendorong torak ke bawah dan memutar poros engkol. Proses bekerjanya udara berjalan tersebut hanya beberapa detik, yaitu pada posisi handle start di titik start antara 5 sampai 10 detik. Untuk mempercepat susulan udara berjalan masuk ke dalam silinder berikutnya, selanjutnya udara berjalan distributor menutup pada saat handle start diteruskan maju ke pembukaan bahan bakar. Kondisi berikutnya adalah mesin dan berputar dengan cepat sampai menghasilkan lebih dari satu putaran yang mengakibatkan terjadi pembakaran pada salah satu silinder mesin sehingga mesin dapat berputar sendiri. Pada prinsipnya setiap mesin dengan lebih dari 6 silinder atau 260 derajat per 60 derajat mampu menghasilkan pembakaran dengan cepat apabila terjadi mesin sudah terputar berulang kali. Tetapi mesin belum juga dapat bekerja sendiri, maka perlu juga memeriksa piston ring, pengabut, pompa bahan bakar, timing injection, katup buang masuk dan lainnya. Nok udara berjalan bekerja saat maju ahead 30 derajat sebelum after top, dead center mundur asisten 35 derajat sebelum before top dead center. Rangkuman. Sistem bahan bakar pada sebuah mesin diesel merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan. Selain sistem sangat berkaitan dengan perangkat mesin utama, merupakan bagian penting dalam hal pemakaian dan biaya yang cukup besar dalam pengoperasian kapal. Sistem udara berjalan menjadi bagian penting ketika kapal sedang berulah gerak untuk sandar dan lepas sandar, terutama di daerah pelabuhan yang sangat ramai dengan kapal lainnya. Kebaikan dan kebijakan akan mengenyangkan jiwa yang diduga dahaga jika yang lapar dan jiwa yang dalam penderitaan suara laut. Ya.